ada sedikit yang ada perlu pemahaman nanti di wilayah musik itu kalau otodidak itu agak susah. Oke, jadi masuk langsung ke tari, unsur dasar dan elemen komposisi tari. Di sini pada unsur dasar ini itu ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari unsur gerak, unsur tenaga, unsur ruang, unsur waktu. Ya. Ini dasar tari, unsur gerak. Unsur gerak di sini gerak yang dimaksud adalah gerak tari, gerak yang mengalami perubahan ya, atau bukan gerak Anda duduk, gerak seperti itu enggak. Artinya gerak yang sudah dikondisikan, gerak yang sudah diinginkan dengan dengan perubahan, sudah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak asli ke gerak yang maknawi. Ya. Walaupun di situ juga tidak semua gerak itu maknawi semua, ya. Entah itu ada yang karena ditarik juga ada gerak yang unsur-unsur olahraganya juga ada, kayak misalkan kayak tari kuntulan, tari dan segala macam seperti itu, adalah sedangkan gerak-gerakan olahraga seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya gerak yang sudah di wilayah sini adalah gerak yang sudah mengalami perubahan. Ya. Artinya di situ sudah ada estetika, ada estetis di sini, nilai keindahan ya, yang masuk pada gerakan tersebut. Oke. Yang kedua di situ juga harus ada tenaga. Pengertian tenaga ya, kalau hanya sebatas tangklung ya, nyidit dan segala macam ya, nekuk, kalau tidak ada tenaganya ya, unsur tenaga yang masuk di situ, karena unsur tenaga di situ ada banyak untuk mempengaruhi karakter ya. Jadi satu gerak yang memberikan satu kayak semacam kehidupan pada gerak tangan ya. Ya, artinya di situ juga kalau gerakan itu tidak seperti apa yang diharapkan, orang yang menari, orang yang melihat pun itu gerakannya gimana tuh, lenglang, ya. Tidak ada gerak, walaupun dia bergerak tapi gerakannya, wah, kalau orang Tegal bilang itu mentah banget seperti itu loh. Ya, seperti itu ya, itu gerak unsur tenaga. Selanjutnya ada unsur ruang. Ya, ada unsur ruang. Nah, unsur ruang di sini ada unsur ruang secara real dan ruang secara ruang yang diciptakan oleh penari, itu ruang tarian. Jadi misalkan Anda menari seperti itu, gerakan tangannya seperti apa ya, itu ruangan Anda. Tetapi ada juga ruang untuk melakukan gerak ya. Jadi space, panggung, stage seperti itu ruang juga, gitu. Dan ruang gerakan yang diciptakan oleh seorang penari, ya. Jadi kalau misalkan seseorang, kalau Anda menari dalam satu panggung, itu pada dasarnya Anda melakukan unsur ruang dua. Yang satu pada waktu Anda melakukan tarian itu sendiri, ya, wilayah Anda, gitu, tangan dan segala macam itu ruang di situ. Satunya adalah panggung Anda itu. Ruang wilayah Anda bisa bergerak ke sudut sana, ke sudut sini. Itu ruangan Anda. Ya, ruangan tari, space, ya. Stage tari seperti itu. Jadi panggung seperti itu. Oke, itu unsur ruang. Adapun yang terakhir adalah unsur waktu. Ya. Unsur waktu ini juga ada dua, yang satu unsur ritme dan satu unsur waktu, ritme dan tempo. Ya. Pada dasarnya kalau bahasa ritme di sini adalah gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Tuh, wah, gak, tuh, wah, gak, tuh, ya. Itu ritme. Tuh, wah, gak, tuh, wah, gak, tuh, wah, gak, deng, deng, dereng, dereng, tak, tak, deng. Itu ritmenya. Ya. Dan tempo, tak,
tak 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 ya. Pada dasarnya tidak jauh beda dengan istilah di wilayah, musik ya, kalau yang ini, unsur waktu ini. Tidak jauh beda dengan, musik. Karena tidak bisa dipungkiri tari itu tidak bisa lepas dari musik. Tari tidak bisa lepas dari musik, karena musik sebagai, musik iringan, musik ilustrasi di situ, ya. Tari itu akan lebih, mempunyai makna, mempunyai arti spektakuler seperti apa, kalau musiknya juga dalam ilustrasi musiknya juga bagus, seperti itu. Oke, kita lanjut. Elemen komposisi tari, ya toh. Tadi unsur-unsur, sekarang elemennya, ya. Elemen di sini ada banyak. Artinya yang mempengaruhi kegiatan tari, gitu. Mulai dari yang pertama gerak seperti yang tadi sudah dibahas ya di sini, gerak di sini, di unsur gerak. Di sini juga ada unsur gerak, makanya di posisi di wilayah sini, pengertian gerak di situ langsung dialihkan ke bagian awal, ya. Oke, ada gerak, ada tema, ada desain atas, desain lantai, desain musik, ya. Desain musik ini pada dasarnya ilustrasi musik, desain dramatik, ya. Kelompok, dinamik, kostum, tata rias, tata panggung, dan tata cahaya. Gerak pada komposisi tari, hal-hal unsur apa saja atau komponen apa saja, elemen apa saja yang mempengaruhi komposisi musik, ya. Jadi kalau saya bahasa ini komposisi ini, saya ingat langsung ke musik ya. Kalau komposisi itu ketemunya musik, hasil karya, komposisi, ujian komposisi itu berarti ujian karya musik ya. Setahu saya, tapi di sini kok pakai komposisi ya. Elemen, kalau tari itu ujiannya koreografi, koreografer itu orangnya, koreografi itu karyanya. Elemen komposisi tari. Oh iya, pada bahasa masalah. Ya. Tema, ya. Setelah gerak itu tema. Tema dalam satu kegiatan, dalam satu bentuk tari itu harus ada tema. Harus ada tema. Tema sekup secara global. Terus agak masuk ke lebih fokus itu ketemunya judul. Ya, jadi kalau kalau Anda mau menggarap satu bentuk tarian, temanya dulu apa? Umumnya apa? Terus masuk ke judulnya apa? Ya, judulnya apa? Seperti itu. Jadi tari itu atau gerakan-gerakan yang muncul, gerakan yang Anda buat ya, yang Anda eksplor gerakannya itu sesuai dengan tema. Ya. Tema itu banyak. Ada tema perang, ada tema romantik ya, ada tema apa namanya? Temanya panen raya, seperti itu. Ya, nanti gerakan-gerakan yang muncul di situ tuh tidak jauh dari wilayah itu. Terus setelah itu masuk judul, ya, masuk judul, ya. Judul itu lebih spesifik, lebih lebih, eee, cakupannya lebih lebih kecil ya, kalau tema itu lebih luas. Oke, terus setelah itu, setelah tema, judul, masuk pada desain atas. Desain atas dalam bidang atau ruang di atas lantai pentas yang dapat dilihat oleh penonton yang berlatar backdrop. Terkadang sebuah pentas tidak menggunakan backdrop, maka desain atasnya tidak dipengaruhi oleh backdrop. Ya, artinya di sini desain atas itu antara lain itu mulai desain datar, desain dalam, desain vertikal, horizontal, desain kontras, statis, lengkung, bersudut. Artinya seperti ini. Pada desain atas ini, di samping pengertian apa namanya backdrop itu, gitu,
pada wilayah tari itu, tergantung apa yang namanya kreativitas dari ya berasal dari temanya itu sendiri juga. Kalau tema alam itu memang, desain atasnya itu bisa bisa sangat 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 luas sekali ya. Jadi membuat Anda kalau buat, bebatuan itu ada kursi, ada sepeda apa taruh di situ terus dikerubuti pakai kain hitam ya, kain hitam seolah-olah itu adalah bebatuan gitu. Desain desain backdrop seperti itu ya. Maka di situ, eee, posisi tarian Anda itu akan lebih lebih lebih, menyatu dengan alam seperti itu, ya. Jadi desain vertikal, horizontal, kapan posisinya Anda bisa maju ke belakang, ya. Kontras, dengan backdrop-nya itu, dengan settingan latar belakangnya itu juga sangat bagus, gitu. Jadi desain-desain yang muncul di situ sangat mendukung apa namanya, karya-karya gerak tari Anda, gitu. Artinya kayak misalkan desain datar di sini, tampak depan posisi tubuh penari tidak berspek bers berperspektif dilihat dari posisi duduk penonton, gitu. Artinya di sini Anda bisa leluasa seperti apa, penari tidak berperspektif, gitu. Perspektif itu dari perspektif satu titik, 2 titik seperti itu ya, gitu. Jadi desain itu terkesan sederhana. Terus desain dalam, tubuh penari bila dilihat dari arah penonton tampak memiliki kedalaman dari satu titik pandangan penonton ya, perspektif dari sisi penonton atau ruang gitu. Terus vertikal, dilihat satu, penari ya, artinya desain-desain di sini itu selianya kan, dilihat dari penonton, artinya dia bisa lebih 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 mengeksplor gerakan-gerakan yang ada ya, gerakan-gerakan yang bisa mendukung, tema, yang bisa mendukung judul seperti itu. Jadi gerakan-gerakan ini kayak desain gerakan-gerakan datar, dalam, vertikal, horizontal ya, itu adalah satu satu bentuk gerakan gitu, yang mendukung judul, lebih luas lagi masuk ke tema seperti apa. Kalau misalkan, gerakan-gerakan, apa namanya, temanya tema perang, ya, yang muncul kegiatan-kegiatan berupa gerakan-gerakan yang seperti berkelahi, tang tong seperti itu. Berbeda juga dengan, panen raya. Gerakan yang muncul adalah bagaimana gerakan-gerakan itu mencerminkan satu bentuk gerakan panen raya mulai dari pengambilan atau apa namanya, panen raya apa, kalau misalkan kayak buah apel atau padi atau apa, yang mengisyaratkan menggambarkan kayak kayak, panen raya di wilayah itu. Mmm, ya itu desain atas, desain lantai, oke, masuk desain lantai. Nah, desain lantai seperti ini yang seperti biasanya kalau Anda narik kelompok atau, siswa-siswi anak didik Anda itu narik kelompok, terus dibuatkan posisi ya, konfigurasi, pola bentuk, ada yang lurus, apa namanya, horizontal lurus, melintang pada panggung, terus atau buat huruf V atau lengkung, setengah lengkung lengkung, atau buat satu lingkaran ya, itu adalah desain lantai. Desain lantai karena, eee, perpijakan kita itu dan teman-teman itu membuat satu bentuk, entah itu yang V atau yang setengah lengkung ya, atau yang spiral, seperti itu. Itu desain lantai. Masuk lagi desain musik ya, atau biasa disebut orang-orang, ilustrasi musik ya, desain musik atau musik yang mengiringi tari. Di sini dijelaskan tari
lebih hidup bila ada iringan musik. Ya iya, tidak hanya hidup, dia bisa, eee, dikatakan baik, dikatakan apa namanya, benar dan segala macam, ya karena ada iringannya itu. Gimana hitungannya kalau tidak ada iringan? Ya, hitungan jalan ke sananya berapa ketukan, jalan ke sananya berapa pukulan, berapa hitungan gitu. Terus temponya seberapa, itu karena sangat, berkaitan erat dengan musik. Karena musik di sini berfungsi sebagai, untuk menghidupkan tari, gitu. Dan musik itu pun sama, tergantung judul, tergantung temanya, ya. Temanya peperangan, ya ada banyak, ya, ya, penyesuaian penyesuaian bunyilah. Musik sebagai pengiring tari membantu menghidupkan tari dalam hal irama, tema, penjiwaan. Pada dasarnya sama semua di wilayah tari ya ketemunya itu. Dan musik itu pada dasarnya tidak hanya masuk pada wilayah tari ya. Jadi misalnya dalam puisi pun, puisi itu kalau ada, ilustrasi musiknya, puisi itu akan lebih lebih punya kekuatan, rasa, mempunyai kekuatan rasa, ya. Kalau Anda satu nota ada yang dipencet, deng, kau, tapi deng, kaunya itu seolah-olah dia tidak hanya berdiri sendiri, tetapi beriringan dengan suara itu, deng, kau, nah itu kan asik banget, gitu. Itu apa namanya, kelebihan musik, ya, untuk membackup. Iya, itu kekuatan musik di situ. Kayak drum, drum kalau bunyi itu kalau tidak ada bass-nya itu ndak ketemu Mbak, Mas, ya. Drum itu bunyi kalau tidak ada bass yang mendampingi, itu ndak enak, sangat tidak enak. Drum itu akan hidup karena didampingi oleh bass. Sama kayak musik, tari itu kalau hanya tari sendirian, sangat jelek sekali. Sama kayak drum main sendirian itu jelek banget. Atau orang bagusnya seperti apa, pinternya main drum, tapi dia main sendirian, jelek. Kedepak kedepuk kedepak kedepuk dang 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 kecak kecak gitu ya, jelek. Ya, didampingi tari deng, apa didampingi bass, deng ding 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 ding, wah keren tapi itu Mbak. Sama dengan tari, tari didampingi musik, ilustrasi musik, musik seperti apa yang diinginkan oleh, seorang koreografer. Seorang koreografer, pencipta tari, satu pencipta gerakan tari, saya pengennya pada gerakan seperti itu, suasana seperti ini, ya, yang muncul seperti ini suasananya. Biasanya kalau orang tari itu kalau buat gerakan terus datang ke seorang musisi untuk membuat iringan ilustrasi musik, itu yang diceritakan, yang dianukan rasa, suasana dan rasa, ya. Nanti pada hitungan sekian ya, satu 2 nanti agak naik musiknya ya Mas, iya. Kenapa? Iya kan di situ kita mau masuk, klimaksnya mau di situ gitu. Tarik oke berapa hitungan di situ, 1, ya. Seorang koreografer dengan, musisi, paling tanya hitungan di situ berapa hitungan, untuk mencapai itu klimaksnya 1, 2, 3, 4, 1. Oh sekian hitungan, ya udah. Kalau, eee, musisinya itu biasa nggarap ilustrasi musik untuk tari, ya tinggal tanya seperti itu ketemu, suasananya seperti apa, ya. Suasananya nanti agak sedikit mencekam, sedikit ya, ndak banyak, iya. Iya, jadi bahasa yang muncul nanti ketemunya seperti itu karena desainmu musik, ya, ilustrasimu musik yang mendampingi tari. Kalau
tarinya di situ, tari berpasangan, romantik ya. Otomatis di situ pada waktu inti klimaksnya ya toh, itu pada waktu, merayu dan segala macam, musiknya nanti agak sedikit, apa namanya, centil musiknya yang muncul di situ. Ting teng net ting teng ting teng 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 ting, teng teng ting ting teng teng teng, teng ting teng teng. Nah, seperti itu. Jadi unsur musik dan ritmis yang muncul itu juga nanti, bisa mempengaruhi suasana dengan tari seperti itu. Oke, itu desain musik, ya. Musik yang mendampingi tari itu bisa membantu mempertegas irama tari, bisa memberi ilustrasi gambaran lebih jauh lagi terhadap tari yang dilihat, gitu. Membantu mempertegas ekspresi gerak, gitu. Ekspresi gerak musik. Artinya selain mimik, gerakan ya, musik itu bisa sama memperdalam, memper mempertegas, memperjelas. Oh, seperti itu gerakannya. Ya, itu tari. Oke, musik habis itu desain dramatik. Desain dramatik satu garapan tari utuh memiliki pembuka, klimaks, dan penutup. Jadi kalau pada dasarnya karya untuk, seni itu tidak jauh beda ya, Mbak, ya, Mas. Desain dramatik di sini artinya dia itu ada intro, setelah itu masuk pada cerita, setelah itu ending, setelah itu klimaksnya seperti apa, terus tutup, koda. Itu desain dramatik. Pola yang muncul atau garapan, latar belakang, terus masuk ke inti cerita, masuk dari latar belakang, masuk ke cerita, masuk inti cerita, klimaks, terus penutup, seperti itu. Sama, di musik sama, ada, intro, ada, song, ada, refren, gitu. Ya, terus ada pengulangan, terus koda penutup. Sama juga di prosa atau di cerita atau di cerpen, latar belakang cerita dulu, gitu. Terus masuk cerita, terus inti cerita di situ, terus penutup. Ya, jadi desain desain kerucut di situ, jadi misalkan kayak, sebuah adegan ya, desain biasanya digunakan untuk, mencapai klimaks tertentu dalam sebuah adegan atau mengakhiri sebuah tarian. Desainnya berbentuk kerucut, tunggal, pada awalnya digunakan dalam seni drama yang disebut dengan tari Bliss-Perry. Teori-teori dikenal dengan teori Bliss-Perry karena sing membuat ya sing teliti gitu. Artinya kalau Anda bisa meneliti dan segala macam, nanti nama Anda bisa dibukukan seperti ini. Teorinya Amir, teorinya Ita, seperti itu. Ya, artinya, desain gerada kerucut ganda ya, atau yang Anda lihat ini, desain dramatik kerucut ganda, ya. Terang tang tang terang tang 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 greng ya, kerucut, sebelum sampai klimaksnya itu di D itu yang paling klimaks ya, yang paling klimaks, di D. Ya, ada permulaan itu intro, permulaan itu latar belakang, permulaan itu pendahuluan di sini, pendahuluan di sini, pendahuluan seperti apa, pemulaannya seperti apa, terus rangsak naik, dangdung rang ya. Jadi, makanya pemusik atau pemain musik atau koreografer itu harus ngerti bener, orang ini paham apa yang saya inginkan ya. Jadi biar biar klik antara tarian, cerita tarian yang muncul di situ yang dilihat,
itu dengan ilustrasi yang mendampingi di situ, ilustrasi musiknya, itu matching. Ya kalau seperti ini, kalau orangnya itu biasa ketemu matching banget, asik banget, ya. Anda lihat rangsak naik ya, terus pengendoran. Ya biasa kalau habis naik itu turun, ya. Treatment-nya kan seperti itu, harus naik turun, naik turun, naik turun. Treatment-nya seperti itu, kayak ombak seperti itu. Ya. Kalau sudah apapun, di wilayah musik, tari, kalau sudah klimaks cerita, terus mau klimaks yang, kedua, ketiga kalinya itu nanti hambar, gitu. Makanya bahasa klimaks itu di wilayah seni itu, sakral. Jadi kapan ending-nya, kapan klimaksnya, gitu. Itu sakral seperti itu. Jadi tidak kedua kalinya, kedua, tiga kalinya ndak. Nah, biasanya kalau bubar itu. Bahasanya itu anti klimaks, pengakhiran, seolah-olah mau naik padahal ndak, bubar. Nah, itu tarian seperti itu. Oke. Desain dramatik ya, terus seperti itu, terus desain kelompok. Oke, desain kelompok, tari kelompok ya. Jadi ada beberapa tarian ya. Tari kalau yang desain kelompok dapat digunakan khususnya dalam penyusunan tari kelompok. Dilakukan lebih 2, desain, reason, kompak, balance, seimbang, dan broken pecah, alternate, selang-seling, kanon berurutan, ya, proportion, proporsi. Artinya seperti ini, desain kelompok, yang perlu Anda ketahui dulu, kelompok itu ada kelompok standar, artinya di atas lebih, kalau tari itu 2 itu berpasangan ya, kalau 2 itu berpasangan. Lebih dari 2 itu sudah kelompok. Kelompok nanti ada kelompok sedang, kelompok besar, setelah itu di atasnya ada kolosal. Ya, ya. Kalau sudah masuk ke kelompok seperti itu ada perlu pembagian. Nah, makanya di sini di dalam itu ada balance, gitu, keseimbangan. Artinya dari segi penonton, penari itu harus selalu pada posisi titik tengah, ya. Apa namanya, si panggung. Makanya kalau, Anda nanti ada pementasan musik atau pementasan tari di wilayah sekolah Anda pada waktu perpisahan kelas 6, ya, itu yang namanya panggung jangan pernah ragu-ragu. Nggak ada uang Pak, ya lebih baik nggak usah pakai panggung. Kalau kecil, lah terus orang mau lihat bahasa, balance-nya seperti apa kalau panggungnya kecil. Adapun sekarang anak-anak sekarang kan besar-besar, gitu, gitu. Main seperti itu, waduh, nanti ketemunya cuma broken-broken aja, ya, pecah misahannya atau, separuh. Soalnya kalau misalkan, kalau apa namanya, panggungnya kecil seolah-olah ketemunya padat terus, full terus tariannya, gitu. Kan dilihat capek, ya. Panggung, tidak perlu tinggi ndak apa-apa, yang penting agak lebar. Paling tidak minimal 8 meter lah, 8 kali 6, lebarnya 6 meter, apa namanya, lebarnya 8 meter, luasnya panjang depan, tampak depan itu 8, belakangnya 6 meter. Wah, kalau nari asik anak-anak di situ. Ekspresi yang muncul di situ, improvisasi, ya, asik. Itu nanti kalau, eee, sudah masuk kelompok, itu nanti jalan semua ini dari mulai, kekompakan, unison ya, akan dilihat kompaknya seperti apa, bagus, berapa persen tingkat kesalahan,
balance, keseimbangan dalam desain pola lantainya atau desain lantainya seperti apa, gitu. Desain lantainya seperti apa, balancing ya. Proses brokennya, terpecah atau memisahnya, bagus tidak pada waktu membuat suatu konfigurasi, memecah, membentuk perbedaan desain ya, jret. Itu kan akan kelihatan. Selang-seling, kanon, berurutan, kapan dari konfigurasi bentuk apa menjadi apa, terus berurutan seperti itu kan kelihatan bagus. Ya, sampai tingkat proportion atau proporsinya itu pas enggak. Ya, jadi kalau membuat tarian itu jangan ragu-ragu. Ya. Kenapa? Tari itu pada dasarnya sama dengan kayak musik, kayak seni rupa, kayak seni sastra. Membuat anak-anak itu lebih percaya diri. Gitu. Memberi modal anak, siswa itu lebih percaya diri. Bagaimana cara anak itu lebih percaya diri, lebih pede, gitu, supaya dalam kehidupan nanti anak-anak itu bisa berdiri sendiri. Ya. Salah satunya seperti ini. Seni budaya itu salah satunya itu untuk memberikan rasa percaya diri karena dia itu mampu dalam bertari, lalu mampu dalam bermain musik atau mampu dalam bermain sastra, entah itu puisi dan segala macam ya. Itu salah satu tujuan dari seni budaya. Itu di sini salah satunya ada di wilayah tari. Oke. Sebelum saya lanjut, saya lihat jam di sini sudah mulai jauh. Saya mau absen dulu. Saya tak kembali dulu sebelum ada pertanyaan. Oke, dibuka dulu. Apa namanya? Kameranya, Mas, Mbak. Oke. Oke, Mbak Riphanatun. Ada Pak, hadir. Hadir. Ini ya, Mbak Riphanatun. Halo. Mbak Dewi. Hadir Pak. Oke, saya lihat. Ika Reski. Hadir Pak, hadir. Oke. Kuswandi. Hadir Pak, hadir. Oke. Ya Mas Gus, ditutup dulu itu hadronya biar dia masuk. Nggih, lagi hajatan Pak. Ya, makanya tutup dulu mic-nya. Tuh lagi hajatan tuh, lagi nyunati, Po. Mbak Vivi? Nggih, hadir Pak, hadir. Ya, Mbak Ayu nih. Hadir Pak. Iya, Mbak Ayu ini Mbak Zael. Ini Mas Zailani Sidik. Hadir Pak, hadir. Ya. Triana Andri. Hadir Pak, Triana. Ya. Si Mbak Wiwin Winarsi. Hadir Pak. Ya, Maisa. Maisa. Oh, belum gabung ya. Tapi kalau sudah 27, oh ada 2 orang yang belum. 1 orang berarti ini Mas Maisa. Lukmanur Abidin. Hadir Pak, hadir. Oke. Mbak Erita. Nggih Pak, hadir. Oke. Mbak Nurleli. Hadir Pak. Oke. Mbak Juliana Fitri. Hadir Pak. Ini Fitri ya, bukan Fitri ya? Bukan, Fitri. Ya, pakai P ya, Fitri. Dia Arsanti. Hadir Bapak.
Hadir. Nggih. Muhammad Imron. Muhammad Imron. Hadir Pak, hadir. Oke, Herlina. Erlina hadir, Pak. Oke, Mbak Indah Mirnawati. Hadir, Pak. Indah hadir. Oke, Siti Nurjannah. Hadir, Pak. Oke, Mbak Khalida As-Sofa. Hadir, Pak. Ya, si Dewi Ratnawati. Hadir, Pak. Oke. Mbak Sulistianing. Mbak Wakiah. Hadir, Pak. Mbak Sulis hadir, Mbak Wakiah hadir. Hadir, Pak. Arizal. Oke. Arizal Abdul. Pak. Arizal hadir, Pak. Rayu Puji. Hadir, Pak. Oke. Mustika. Hadir, Pak. Oke. Nur Fitriani. Hadir, Bapak. Oke. Ya, ini berarti satu yang belum gabung ya, Mas Mahisa Umaniza. Oh ini apa Putri? Mbak Mahisa Umaniza. Nggih, perempuan. Oke, belum gabung ya. Cewek, Bapak. Oke. Oke, sebelum lanjut, saya mau minta bantuan tolong Anda. Gini, minggu depan itu saya itu ada program dengan sekolahan itu jalan-jalan Jumat ya. Pulang ke sini tuh malam Minggu. Ya. Terus saya cari di schedule itu jam 5 kayaknya enggak mungkin saya di perjalanan itu. Rencananya kan ini perginya ke Jogja. Saya rencananya jam 5 saya masuk pulang ke kontrakan anak saya. Tapi wilayahnya jauh banget, kayaknya enggak mungkin. Kalau minggu depan sekali aja. Sabtu itu saya pindah ke Minggu ya Mbak. Jam 6:30 malam. Apa jam 8 malam. Bisa ya? Halo? Minggu jam berapa tadi Pak? Nggih, Pak. Jam 7:30 atau Bisa, jam Pak. 8. Ya. Malam Minggu. 7. Enggak. Jadi Minggu malam Senin. Malam Senin ya, Oh, Pak? Minggu malam. Oke, Minggu malam Senin. Iya, sekali aja itu. Supaya tidak itu pun saya menggagalkan acara berapa? 1. Ada 1 acara, 2 acara yang saya gagalkan. Ya karena program itu enggak enak di sekolah. Iya. Saya rencananya itu tanggal 13 ke besok itu Sabtu saya juri vokal lagu Tegal. Terus malamnya main musik Kabupaten Tegal kan ini lagi ulang tahun. Musik rock di situ, kita sama komunitas main di situ. Nah, ada acara seperti ini. Waduh, kok Tagale tabrakan seperti ini. Saya lagi menjaga hubungan dengan teman-teman di wilayah sekolah seperti itu loh. Biar kita itu ketemu. Mas Imron, mic-nya ditutup dulu Mas Imron. Iya. Gitu ya. Bisa ya, Mbak? Ditutup dulu. Ya. Jadi khusus minggu depan gitu. Anda kan tugas tutorial 2 ya. Sambil ada ketemu web kelima gitu. Nanti tugasnya tetap hari sebelum saya berangkat saya kirim tugasnya, terus nanti hari Minggunya saya kan sudah sampai sini sekitar subuh jam 3 saya sudah sampai sini. Gitu. Terus ketemu Anda agak sedikit malam karena siang itu
ada kuliah, saya pegang kuliah 2 di jam 10 dan jam 1. Gitu ya, Mbak? Bisa ya? Saged, Bapak. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Siap, Bisa. siap, Saged. siap. Matur. Oke, siap, siap. Oke. Lagi Artinya ya, gini Pak di wis. grup. Yang penting gini aja, nanti saya informasikan lagi, Anda dengan saya pada dasarnya santai Mas, ya santai ya Mbak. Anda sambil kan seperti ini kan tidak ngerti, Anda sambil ngomong putra putri Anda juga enggak masalah di situ. Artinya web ini yang penting suara saya itu terdengar oleh Anda seperti itu. Jadi nanti Anda Pak. ngerti seperti apa, materinya seperti apa juga nanti ngerti. Gitu ya. Oke. Oke, Pak. Pak. Ya, Nggih, barangkali ada, Bapak. ya Nggih. barangkali ada pertanyaan untuk tari. Kayaknya kalau tari tidak begitu susah tari itu. Saya Pak mau menanyakan Pak. Ya, pripun Mas? Berkaitan dengan tari ini menarik Pak, karena anak-anak SD itu kalau ada opsi antara menyanyi dan menari lebih senang menari seperti itu Pak. Oh iya. Iya, ketimbang kalau anak SMP mungkin senangnya nyanyi, tapi kalau anak SD menari seperti itu Pak. Jadi menarik ini Pak, pembahasan hari ini luar biasa sekali. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak. Pripun? Berkaitan dengan menari. Ini kan sebenarnya kita akan mengadakan perpisahan sekolah nih. Yeah. Jadi kalau menari itu kan ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan, antara lain tata rias, musik, lantai, sampai pencahayaan pun tak luput dari hal tersebut supaya terlihat menarik dan sebagainya. Kalau anak-anak SD kita disuruh menari, tetapi mimik wajahnya itu disuruh bahagia, itu kayaknya nggak bisa gitu loh Pak. Itu bagaimana itu Pak, hal seperti itu Pak? Apakah nanti make up-nya kita dibuat yang lucu-lucu supaya meskipun merengut tapi kelihatannya senang kayak gitu Pak, gimana Pak? Terima kasih, itu saja Pak. Oke. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Artinya seperti ini. Saya kalau masuk di wilayah anak-anak ya, PAUD sama anak-anak umur kelas SD 1 sampai kelas 3 ya. Ini yang bahagia dulu dalam mengajarkan itu adalah Bapak Ibu gurunya dulu. Bapak Ibu gurunya itu dalam mengajar, dalam membimbing, dalam memberi arahan, dalam memberikan pelatihan tari, itu senyumnya harus nomor 1. Ya. Lah anak-anak ya mulai dari pemilihan. Ya, anak-anak ya. Artinya senyum itu, ramah anak itu, pendekatan terhadap anak itu tidak pernah lepas dari apa yang namanya gembira, bahagia. Seperti itu. Jadi kita menunjuk anak, kita membuat informasi dulu, anak-anak ini nanti kira-kira 1 bulan depan kita kan di sini di wilayah kita itu ada perpisahan kelas karena kakak kelas kamu itu nanti akan lulus. Gimana kalau kita membuat satu program gerakan tari. Nanti tarinya seperti ini, siapa yang mau ikut? Nah, berawal dari siapa yang ikut atau gimana caranya dibalik, Anda yang menunjuk nanti Pita, Amir. Tetapi penunjukan itu jangan seolah-olah seperti instruksi. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara Anda menyampaikan itu dari awal sudah mulai familiar seperti itu. Nanti anak-anak itu, oh saya ikut Bu Guru, saya ikut Pak Guru. Ya enggak apa-apa, nanti kamu seperti apa. Ada banyak bagaimana cara meroyok anak-anak itu sudah untuk ikut gabung dalam proses tarian itu, program tarian itu. Sampai masuk pada latihan dan segala macam. Itu harus selalu kebahagiaan Anda, informasi Anda dalam bercakap, dalam memberikan instruksi, selalu senyum. Anak-anak itu mesti senyum. Yang perlu diingat, dalam proses pembelajaran,
dalam proses pembelajaran ya dari awal pun Anda harus sudah menginformasikan bahasa senyum itu sudah dari awal. Jangan menginformasikan tarian itu sudah jadi, terus Anda itu baru menginstruksikan, anak-anak nanti dalam nari senyum ya. Oh, enggak ketemu. Ini yang kedua ini. Informasi senyum itu dari awal. Ya, gerakan seperti ini. Oke, jangan lupa gerakan seperti tuh, dan segala macam. Jangan lupa senyum loh ya, senyum sambil senyum. Ya, Bu Guru, senyum. Senyum itu terus. Ya. Jangan sampai gerakan sudah jadi, sudah 75% atau 80% baru Anda diinstruksikan anak-anak senyum. Jangan, enggak ketemu. Paling 1-2 yang bisa, yang lain tidak bisa. Nanti alasannya, "Ki piye sih bocah-bocah kon guyu repot." Anak itu kan sedang konsentrasi Bapak, Mbak, ya. Kalau dari awal sudah informasi senyum, dia konsentrasinya sudah dipecah dari awal. Sambil melihat gerakan pelatih, sambil senyum, sambil seperti itu. Dia konsentrasinya dipecah dari awal. Kalau Anda terlambat menginformasikan itu di belakang, padahal dia konsentrasi penuh, gerakan dan menghafal. Tahu-tahu supaya disuruh bersenyum. Bingung anak itu. Gimana caranya? Kan enggak ketemu. Ya. Jadi yang perlu Anda ketahui ya Mas, Mbak, Bapak, Ibu, guru di wilayah SD ya. Jangan lupa langkah-langkah step by step apa yang harus Anda lakukan. Ya. Pada dasarnya Anda yang salah, tapi digeblokkan kan si anak-anak. Pimen sih kon guyu ora bisa. Bukannya anak itu tidak bisa kesenyum karena dia lagi konsentrasi menghafal, konsentrasi membuat gerakan yang bagus, konsentrasi dengan musik. Sudah ada berapa konsentrasi yang dia mainkan di situ. Konsentrasi fokus seperti apa pada musik ini, saya harus gerakannya seperti apa, gerakannya bagus seperti apa, gitu. Terus disuruh senyum lagi terakhir-terakhir, aduh mabuk. Tapi kalau informasi dari awal sudah diinformasikan itu, 5 informasi pun konsentrasi dia sambil jalan, mesti senyum. Begitu, Pak Imron, Mas Imron ya. Jadi jangan salah, langkah awal ya, Anda dalam memberikan satu gerakan apa itu, langsung smiling. Jangan lupa anak-anak kita sambil gerakan sambil smiling, sambil senyum ya. Ramah, mata kita seperti berbicara. Ya, seperti apa seperti itu. Ya. Oh, jadi anak langsung ngerti begitu. Sambil senyum seperti apa. Itu sudah dilakukan dari awal. Tapi kalau terlambat, ya jangan salahkan anak-anak. Hasilnya kayak tadi itu, Mas Imron, akhir kalau suruh nyanyi, yuk kaprut. Iya, bang instruksinya tidak ada, kan terlambat. Padahal anak-anak itu, ya, kalau konsentrasi dari awal seperti apa instruksi, itu dia mesti selalu mengikuti instruksi loh dari awal. Ya jangan salah, anak-anak itu kalau berkegiatan itu mesti mengikuti instruksi dari pelatih, instruktur atau bu guru atau pak guru atau apapun yang mendampingi dia. Seperti itu. Ngoten nggih, Pak Imron, Ibu-ibu? Nggih, matur nuwun. Iya. Wah, keren itu. Itu kalau kita berbicara real seperti itu. Psikologis itu juga saya suka banget kalau melihat seperti itu dengan anak-anak. Kok kenapa anak seperti itu? Ya, kalau anak melihat dari depan, jangan Anda melihat masalah anak itu dari depan. Artinya dari depan apa yang dilihat. Itu anak seperti itu sudah 2 hari ini. Nah, untungnya Anda itu kan guru kelas ya. PAUD itu kan guru kelas ya. Setiap hari ketemu anak itu. Ketemu kelas itu. Nggih, Mbak, Mas. Setiap hari ketemu di kelas itu. Iya enggak? Nggih, Pak, nggih. Nggih, Iya. nggih. Artinya secara psikologis, jenengan itu ngerti persis perkembangan anak-anak itu yang tidak dipunyai orang guru yang lain. Anak ini seperti sudah 2 hari kayaknya cenderung tidak ada gairah apa-apa. Ya, Anda pendekatan
individu, pelan-pelan ajak cerita itu. Wah, nah itu mesti ngomong. Ajak cerita dulu ngalor ngidul sambil senyum apa, kasih minum seperti apa. Kantor tapi baru cerita. Kok kita sekarang kok enggak senyum sih? Cantiknya nanti hilang loh. Ada apa toh? Nanti dia cerita begini Bu Guru, dang cerita ngalor ngidul loh. Nah, padahal Bapak Ibu guru tanya kenapa sih? Tanya satu, jawab B. Nanti satu saking mendawan nangis. Oh, begitu. Kan seperti itu. Jadi itulah hebatnya guru-guru kelas seperti itu. Satu itu, dua. Tidak bosenan. Artinya tiap hari ketemu di situ ya. Artinya menutup bosan, bahasa bosan itu harus ditutup di jauh-jauh, harus dikubur gitu. Iya. Itu harusnya memang kalau ya ada plus minus ya di SD, di TK, di SMP, di SMA. Ya memang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang, wah anak di SMP no. Ya, anak di SMA kan enak sudah besar-besar jauh mau penak. Pada dasarnya sama. Coba kalau dia itu guru SMA terus guru SD, suruh pegang kelas 3 atau masuk di guru kelas. Setiap hari anak itu belum apa enggak, malah sungkan, malas, bosan ketemu bocah-bocah kotok. Ya tidak mungkin kuat lah guru SMA masuk di wilayah SD. Tidak bakalan kuat. Rasa yang muncul psikologis guru-guru itu sudah, ngeri setiap hari ketemu seperti itu. Gitu. Kalau guru SD masuk seorang sarjana sekolah dasar terus masuk di wilayah SD, psikologisnya dia kan sudah ketemu, sudah familiar di perkuliahan nanti guru SD, dia sudah bayangkan SD itu nanti seperti ini, ketemu saya punya anak-anak didik saya jadi guru kelas seperti ini bayangan, itu sudah ketemu. Walaupun di situ 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 sampai 10 tahun, ya enggak masalah. Psikologisnya dia sudah di situ. Gitu. Coba kalau di KKN, dia sarjana umum lah, bisa di SMP, SMA. Terus di KKN suruh ngajar jadi guru kelas. Di situ terus. Baru seminggu aja sudah jekaprut pulang ke ke pos KKN. Kenapa? Waduh, stres. Kenapa? Kayak mambu bosen gini. Ya, seperti itu. Gitu. Iya kan belum kebayang menjadi guru kelas seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ini ya, Mbak. Oh, Mbak Ika. Oke, monggo. Mbak Vivi itu, Pak. Di sini yang muncul Mbak Ika Reski. Mbak Pipit. Oh, nggih, Pak. Nggih sinten, Pipit apa Ika? Vivi Nurul, Pak. Oh, Vivi. Oh, nggih. Yang nggih, Vivi. Pripun, Mbak Vivi? Nggih, Pak, saya mau tanya kan kalau kita lihat kan banyak ini ya Pak, tari-tari modern ya Pak sekarang. Ya, hip-hop. Ya yang lebih ekspresif gitu Pak, lebih istilahnya lebih bervariasi, lebih inilah Pak, gerakannya kan macam-macam gitu Pak. Iya, variatif. Itu kita kadang sebagai orang awam melihatnya itu seperti berlebihan atau mungkin gerakannya ada yang terlalu vulgar dan lain sebagainya gitu Pak. Saya ingin tanya, sebenarnya dalam tari itu ada aturan-aturannya tidak ya Pak ya? Terima kasih Pak. Begini, kalau sudah masuk ke tari modern dance seperti itu, ya itu tinggal kepantasan aja. Gerakan itu kesopanan kepantasan aja, yang lain enggak. Tapi kalau di wilayah tari tradisi itu ada aturan main karena tari tradisi di situ ada filosofi yang muncul di situ. Ya, ada filosofi yang muncul di situ. Artinya seperti ini. Kita sebagai pengajar
tradisi bolehlah kita mengerti seperti apa tari tradisi, mengenal ya. Dan juga harus dikenalkan karena itu budaya kita. Itu budaya kita. Yang tidak bisa lepas kan dari nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai etika yang muncul di wilayah tari karena tari adalah sajian, pertunjukan yang dilihat orang banyak. Tarian itu disajikan untuk misalkan menyambut tamu. Bagaimana tarian tamu, penyambutan tamu, terus gerakannya anak sendiri seperti itu, kayak hip hop seperti itu, ya enggak ketemu. Gitu. Etika kita enggak ketemu, gitu. Tata kesopanan kita itu sebagai orang timur kalau kita ada nerima tamu, terus tariannya tari kreasi baru, hip hop, ya enggak ketemu. Rusak malah. Ya. Wah, ada banyak pertanyaan, ribuan pertanyaan itu nanti. Loh itu siapa sih ngajari? Loh itu orang mana? Itu. Kok kenapa anak-anak diracuni seperti itu? Oh bahasanya diracuni, terus ngawur enggak karu-karuan. Gitu. Padahal itu kan gerakan tari seperti apa? Cuma salah penyajian aja, penyuguhannya. Makanya gerakan tari seperti apa? Ya, aturannya itu kalau karena kita itu orang timur ya, orang Indonesia ya, yang pegang adat istiadat itu. Semoga di wilayah Anda jenengan itu di Kersana itu tata kesopanan, tata santun itu masih dipegang teguh. Artinya, jadi kalau kita membuat bentuk tarian itu yang masih mempunyai nilai-nilai kesopanan seperti itu. Ya. Kalau misalkan tari tradisi atau tari lokal misalkan seperti apa dalam pembuatan tari untuk penyambutan tamu atau pada waktu peresmian apa di wilayah Anda, terus membuat gerak tarian, baik kostum maupun gerakannya itu harus disesuaikan dengan wilayah sana aja, gitu. Wilayah Kersana, Kersananya lagi andalan komoditi Kersana apa misalkan, ya buatkan tari itu, temanya komoditi Kersana itu yang handle apa, pertanian, sana yang handle apa, atau misalkan buah atau tanaman apa, ketela pohon atau apa, ya buatlah tarian yang bertemakan itu. Ya. Terus pakaian, kostum yang dipakai. Kostum yang dipakai ya sesuai dengan kebiasaan adat orang-orang situ aja. Kalau atasnya tertutup seperti apa, ya pakai tertutup aja. Jangan sok ke Jawa-Jawaan, ke timur-timuran, terus pakai kemben tidak pakai kaos. Gitu. Apa namanya, pakai kemben atasannya terbuka lebar seperti itu, ya kan? Anak-anak walaupun anak-anak sekarang kalau SD kelas 5 sudah ngerti malu. Ya. Itu betul tari kita yang perlu kita lestarikan. Artinya bahasa lestari itu kan lihat posisi, lihat situasi, kondisi. Toh ternyata dengan adanya mindset yang tidak jauh dengan warna kita, kulit itu para penari gitu. Terus pakai kemben, kan tidak mengurangi nilai artistik tari yang muncul di situ. Gitu. Pakai kaos dulu, mindset, terus pakai kemben, pakai apa seperti itu, gitu. Terus nari apakah tariannya terus jadi berubah? Kan enggak. Gitu loh, kan tidak. Lah, tarian itu, gerakan-gerakan yang seperti itu, kalau yang Mbak Vivi itu tanyakan sejauh mana gerakan seperti apa yang aturannya, kalau saya lihatnya nilai kepantasan saja, kesopanan saja. Lihat situasi, ini mau tari perpisahan. Bolehlah ada 3 tarian di situ, 1 hip hop, masukkan ke sana, enggak masalah. Untuk kreativitas anak sana. Ternyata hip hop asik juga ya. Satu, tarian di hip hop itu kan bisa dipakai salah satu bentuk gerakannya, diambil untuk kreasi baru orang anak-anak sini. Kan bisa. Kreasi baru sini aja juga banyak mengadopsi dari tarian Bali. Gitu. Tarian Bali, tarian Kalimantan, tarian Jawa.
tok pada tarian panen padi pakai lesung tok. Ya tidak pakai lesung tapi tangannya gini-gini sambil muter-muter. Kan pada dasarnya sama. Kan seperti itu. Gitu. Jadi gerakan-gerakan variatif seperti apa itu nanti tinggal ukurannya itu nanti kepantasan saja seperti itu. Nggih ngoten Mbak Vivi? Atau yang lain? Pada dasarnya sama. Nggih, matur nuwun. Nggih. Saya izin bertanya, Pak. Nggih, sinten iki? Kalida. Kalida bagian atas. Oh, bagian bawah. Bentar. Oh, nggih. Tengah-tengah, Pak. Nggih, Kalida As-Sofa. Nggih pripun, Mbak? Tadi kan Bapak membahas tentang background filosofis ya, Pak. Nggih. Aduh, Itu tambah jeruk ya. kalau di tari Jawa itu kan antara gerakan lelaki dan perempuan itu kan beda. Nggih. Untuk apa namanya ya? Ancang-ancangnya atau gerakan seperti pacak gulu, pacak jonggo gitu kan beda. Itu alasannya kenapa nggih, Pak? Gini. Mbak Kalida itu penari juga ya? Bukan. Itu ngerti kala jonggo, kala ada segala macam itu. Waktu SMA itu seninya tari, Pak. Oh, seninya tari ya. Begini, kalau saya lihat sepintas, saya enggak klaim ya. Ini hanya gambaran sepintas saja. Tarian berpasangan dimanapun itu, entah itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Bali, ya. Kalau pasangannya itu lain jenis, berbeda dengan kalau pasangan sejenis. Pasangan tari pasangan itu kan bisa cowok-cowok, bisa cewek-cewek, bisa putra-putri. Ya, gitu ya. Kalau putri-putri gerakannya sama jejer seperti itu. Paling variasinya ke belakang seperti itu. Kalau putra-putra sama juga. Berbeda dengan putra-putri. Tari pasangan putra-putri itu mesti nanti bisa dipasangkan berhadapan. Ya, berhadapan, gerakannya dibuat yang satu lemes, yang satu agak sedikit gagah. Ya, terus langkahnya agak lebar. Terus jangkauannya tangannya juga lebih lebar, berbeda dengan putri. Demikian juga pada waktu posisi di wilayah belakang. Kalau misalkan seperti itu. Dalam proses tari berpasangannya itu ada komunikasi. Ya, yang putri menoleh ke sini, putranya juga menoleh ke wajah yang putri seperti itu. Kalau istilahnya saya itu agak lupa itu, Mbak. Tetapi intinya perbedaan itu mesti harus ada. Kalau terutama yang putra-putri. Ya. Karena untuk menunjukkan bahwa ini feminim, ini yang apa namanya, excellent seperti itu, maskulin, ya. Itu jadi beda. Kenapa beda? Iya, dalam kehidupan pun sama. Semua cerita itu nanti ketemunya sana. Apalagi tari di Indonesia itu ketemunya backgroundnya tidak jauh dari Ramasinta seperti itu. Ramasinta tarian seperti itu. Ketemu kalau laki-laki ya ketemunya gagah. Tangannya kalau ya tangannya di atas, enggak ke bawah seperti ini. Kalau penari laki-laki terus pundaknya ke bawah, orang ketemu, enggak jadi itu. Kan seperti itu. Feminim ketemu ekskulinnya seperti itu, maskulin. Wah, gagah. Langkahnya juga lebih lebar. Kalau putri kan langkahnya kan sedikit ceklik itu, yang laki-laki bang jeblang. Tangannya itu juga kaku lentur. Kaku lentur artinya orang kaku nemen kayak yang tidak pernah nari kan kakunya jelek banget. Ini jeblang. Jadi enak seperti itu. Gitu Mbak ya. Kalau dalam-dalam banget jangan tanya, jangan dalam-dalam banget, saya bukan penari. Iya. Artinya seperti itu. Kalau berpasangan sepintas saya kalau lihat seperti itu. Saya cerita seperti ini ya karena ya teman saya pada waktu saya kuliah satu kamarnya penari.
Sampai sekarang ketemu dia ya sama di sini, satu kota dengan saya. Penari juga, setiap hari nari. Makanya agak sedikit ngerti lah. Ilustrasi musik saya nggarap 2-3 kali atau berapa tiap tahunnya tuh pada waktu teman saya. Ilustrasi musik, ujian komposisi. Ujian komposisi. Gitu. Oke. Sebentar. Baterainya mau habis bateraiku. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau mengulang yang kelompok Tanya, Pak. kemarin. Hah? Ada? Tanya, Pak. Bentar, sinten iki, Mbak? Rahayu Puji Astuti, Pak. Oh, nggih, Mbak Rahayu. Pripun, Mbak? Ini ya, Pak ya. Zaman sekarang itu ya, anak-anak kan lebih suka seni tari yang kreasi modern kayak gitu loh, Pak. Kan dengan tari-tarian yang budaya kayak misalnya itu merang, gambyong, terus kukilo kayak gitu ya, Pak. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara menumbuhkan pada anak didik supaya anak-anak tersebut itu senang, suka sama tari-tarian budaya kita sendiri, Pak. Terima kasih. Iya, itu matur nuwun Mbak Rahayu. Itu juga yang lagi saya dan teman-teman di wilayah Tegal ini juga seperti itu. Saya kan hidup di satu organisasi Dewan Kesenian Kabupaten Tegal. Salah satunya membawai tari itu, komite tari. Ya, di wilayah ini gimana, saya lagi merancang gimana caranya di SD, di SMP itu seni budaya 1 jam itu ketemunya budaya lokal, budaya Tegal. Nanti barangkali bisa di Kersana itu budaya, tapi kayaknya kalau di Kersanya lebih mudah deh karena tingkat kontaminasi kekotaannya itu karena ini Tegal kan Jalan Pantura itu lewatnya sini sih ya. Ketemu semua orang-orang dari Jakarta, Surabaya, orang mana lewatnya sini. Ya. Artinya seperti ini, pemerintah daerah itu tidak bisa lepas tangan seperti itu mengenai menguri-uri kebudayaan. Tari tradisi, tari klasik, tari lokal yang ada di sana, di Kersana dan segala macam, ya. Itu pemerintah harus ikut turun tangan, tanggung jawab. Ya. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Informasi masuk ke atau apa namanya, di wilayah desa-desa, ya. Cara berbicara, ngomong yang sangat apa namanya, anak-anak sekarang kan hampir di rumah pun sekarang orang tua mengajari anak-anaknya itu ngomongnya bahasanya Indonesia. Orang nggak bahasa Jawa, orang nggak bahasa Kromo, kan susah. Itu ketemunya ya betul bahasa Indonesia itu bahasanya kita. Ya. Tapi Indonesia kan banyak. Suku, adat, budayanya kan beda-beda. Dan itu disadari. Harusnya dari awal anak-anak itu mulai tumbuh, itu di rumah ketemunya bahasa ibu dulu. Satu, bahasa ibu. Terus musik yang muncul di situ. Nah, ini pemerintah harus turun tangannya di sini salah satunya. Radio di sana harus ada beberapa program khusus jam-jam tertentu itu musiknya musik Jawa, musik Tegalan atau musik wilayah setempat lah seperti itu. Ya. Artinya tidak melulu selalu dangdut, rock-rockan seperti itu. Ya kan tidak harus seperti itu. Itu memang harus pemerintah turun tangan. Pemerintah harus pegang wilayah jam 7:30 pagi. Sebelum anak-anak itu berangkat sekolah 7 pagi, jam 6 sampai jam 7:30 lah. Itu lagunya harus lagu daerah. Biar anak-anak kenal dulu. Televisi televisi
TVRI. Sama. Tariannya daerah. Beritanya daerah. Kalau berita itu jangan jam itulah. Kalau yang itu biar tari-tari aja. Kalau jam-jam 6 sampai jam setengah 7 atau jam 7 itu setelkan tarian. Jadi kalau anak-anak mau berangkat lagunya mau nyetel lagu daerah, nyetel TV ya daerah. Ya kalau agak terpencil kan agak enak gitu. Antenanya itu jangan ambil yang jauh dulu biar masuk yang orang tua masukkan dulu yang TVRI dulu, jangan Indosiar. Mau nangis terus Indosiar gitu. Iya, Indosiar kan settingannya drama. Sering nonton Papa. Kacau balau. Nonton judulnya iya. Saya tuh kalau lihat geser-geser bisa nih filmnya kue baik sih Indosiar. Saya tuh kalau ndak TV One ya Kompas. Saking bingung nontonnya sih. Kalau malam kalau ndak RCTI ya Indosiar. Kalau waktu ada dangdut ya. Karena seorang musik saya nontonnya di wilayah musik gitu. Di wilayah idol sama akademik ya seperti itu. Lainnya ndak paling di Trans 7. Ya film bioskop itu ya film luar itu. Di sini ya TV One sama Kompas. Kalah dengan stasiun, Pak. Hah? Kalah dengan stasiun sekarang tuh. Stasiun kan kalau ada kereta jalan itu pakainya lagu daerah. Stasiun tuh biasanya tuh. Iya. Stasiun di sini di Jawa Tengah hampir semuanya itu lagu Semarang kali ini banjir. Tang 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 tang. Seperti itu. Ini lagi diusahakan di Tegal ini nanti kalau stasiun Sepur masuk sini itu lagunya orang-orangnya Tegalan. Gitu. Lagunya Mam Jun kayak atau lagunya Jaka Nyong atau lagu ya orang-orang lagu lega lah. Ini lagi diusahakan ini. Seperti itu. Jadi mulai merambah dari halnya yang tadinya tidak yang biasa biar tidak biasa seperti itu. Dan biasanya itu karena biasa mendengarkan orang sini gitu loh. Biar familiar. Orang dari jauh pulang ke sini hatinya kan saya mau pulang. Oh dengerin lagu Semarang gitu. Lah ini bukan di Semarang. Coba kalau lagunya Tegalan, wah seneng banget. Kasri atau lagu Mandra Opteol zaman dulu itu. Ya. Anda kenal enggak? Di Kersana lagu-lagu Tegal sampai sana enggak ya? Cirebonan sini, Pak. Oh, Cirebonan ya. Tarling ya. Radmina karo Baridin. Iya loh. Kan asik kalau persana itu kalau itu kan Brebes ya. Kalau pakai lagunya orang-orang Brebes sendiri kan lebih asik. Itu Kersana yang rencana ikut Banyumas enggak ya? Apa Bumi Ayu enggak ya? Bumi Ayu kayaknya, Pak. Ikut apa namanya perluasan wilayah itu? Mekar. Pemekaran ikut. Kalau Kersana kayaknya enggak, Pak. Paling Bumi Ayu. Oh, Kersana lebih baratan lagi sih ya? Kalau Losari pengennya ikutnya Cirebon, Pak. Oh, malah dekat Cirebon nih. Iya, Cirebon, Tanjung, Kersana. Mending ikut Cirebon aja. Tapi bahasanya bisa kayak Mandan Mambu Ngidul, Purwokerto. Enggak sih, Pak. Losari Cirebon pakainya bahasa Isun, Rika, kita. Oh, kita iya kayak gitu ya. Oh, iya. Lakinya Sira ya. Iya. Lakinya ning ngumah, Pak. Lakinya Lilungan sawat. Ampun, Gebong. Rabine ning ngumah, Pak. Kalau di motor rabine. Iya. Di bengkel. Tambah. Oke. Iya. Ya, paling tidak seperti itu. Tadi siapa ya? Mbak Rayu. Kalida. Ayu, Pak. Kalida tadi. Kayak gitu ya Mbak Rayu ya. Artinya Iya, Pak. gimana kita itu harus
sedini mungkin lah menginformasikan apa itu bahasa sastra, tradisi, kebudayaan kita itu sama anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak itu dan anak-anak itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Artinya seperti ini. Musik Jawa itu melenakan, ya. Kalau dia sering mendengar, ya berapa hari sekali mendengarkan aja lah. Dia mesti ikut kok, nyaman kok. Soalnya musik di Jawa itu nyaman. Sementara orang-orang kan butuh nyaman. Dari kecil kan dengar itu, nanti besarnya senang mesti. Iya. Walaupun lama enggak dengar, terus suatu saat ketemu lagi, memorinya dia kan sudah pernah dengar. Itu lagu enak banget ya. Bukan kamu baru dengar, saya baru dengar. Ya bukan Anda baru dengar, Anda pada waktu kecil tetangga Anda nyetel itu terus. Gitu. Iya. Lama-lama tapi kan memori Anda sudah menyimpan itu. Nah, seperti itu. Tahu-tahu suka. Bukan tahu-tahu suka, memang sudah dikenalkan dari kecil. Ya kan seperti itu. Boleh Kalau bertanya lagi, Pak? Nggih. Farida, Pak. Nggih, Farida. Ini saya mau tanya, kenapa kalau musik Jawa tapi daerah yang wetan yang gitu Pak, itu kan bisa menasional. Artinya orang Jakarta tuh bisa suka, tapi kalau musik Tegal yang Tegal Cirebon lah ya Pak, itu kebanyakan yang suka itu orang lokalan. Itu kenapa Pak? Iya. Ya begini. Itu enggak bisa di-justice seperti itu. Lagu campursari itu kan sudah lama berkembang, satu. Sedikit banyak orang di Indonesia, orang Solo, orang Kartosuro, orang Surakarta, orang Wonogiri, orang mana aja yang wilayah sana, Magetan, Ngawi, itu yang hijrah ke Jakarta, ke Lampung, Kalimantan kan banyak yang jualan jamu dan segala macam kan banyak, Mbak. Satu itu. Oke. 2, musik yang muncul. Penuturnya berarti ya Pak, banyak yang lebih itu. Iya. Artinya penyebaran orang-orang sana yang ke Jakarta, Bandung dan segala macam itu kan merata ke Indonesia. Satu itu. 2, musik yang muncul di wilayah campursari itu sekarang kan lebih berkembang lagi. Dengan musik campursarinya Denny Caknan itu dangdutnya dangdut ringan, dangdut koplo seperti itu. Pop dangdut. Kalau saya mengatakan seperti itu. Denny Caknan itu lagu-lagunya itu pop dangdut. Ya. Artinya pop iya, dangdut iya. Campursarinya juga iya, dimasukkan ke sana. Gitu. Jadi ketemu semua. Bahasanya pakai bahasa lokal, popnya pop, musik popnya musik internasional, koplonya nasional sini. Yang lebih berbahaya lagi di wilayah musik pop dangdut itu memainkan beat. Wah itu yang orang sekali mendengarkan itu langsung terbawa. Iya. Saya contoh gini. Musik itu kalau orang maaf. Kalau Anda mendengarkan musik itu yang didengarkan apa? Yang didengarkan beat-nya. Saya balik lagi. Anda kalau ikut mantuk-mantuk, tangannya itu ikut gerak mendengarkan musik, itu yang ikuti gerak tangan atau kaki, itu adalah beat musik itu. Yang pop aja, yang beatnya standar, Anda ikuti enak. Karena syairnya iringannya enak, aransemennya enak. Dan yang tidak Anda sadari, gerakan tangan atau gerakan kaki, gerakan kepala itu mantuk-mantuk, itu adalah beat yang diikuti. Beat, ding tak, deg deg tak, ding deng tak, ding deng 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 tak, itu beat. Sementara di wilayah pop dangdut, Denny Caknan dan segala macam, Didi Kempot, itu beatnya dimainkan. Jegleng, gleng, 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 timblang. Itu beatnya dimainkan.
Orang sekali dengar langsung wah meledak no. Wong beat yang normatif yang konstan seperti aja diikuti, apalagi ini beatnya dimainkan. Wah, kacau balau ndak karu-karuan. Makanya sampai sekarang Jakarta itu mau ngalahkan lagu-lagunya Denny Caknan itu Didi Kempot, Denny Caknan itu susahnya ndak karu-karuan. Iya. Satu-satunya adalah dengan cara sabar. Satu-satunya dengan cara merambat terus ya, berkarya terus. Nanti suatu saat ketemu sendiri jalannya. Seperti itu, Mbak. Ya, seperti itu. Jadi kenapa orang lagu sana itu bisa menasional bahkan mendunia waktu Didi Kempot, gitu. Ya karena itu orang luar dengarkan lagu sini bingung loh Mbak, jangan salah. Orang luar sampai ke Malaysia itu walaupun Malaysia itu ada Melayunya, tapi Melayunya kan Melayu Delhi, Melayunya Melayu terbangan. Dan itu beatnya itu tidak kuat di sana. Ya. Beat sampai Malaysia itu secara teoritis teori umum musik modern sama dengan Barat sama sana, entah itu jazz dan segala macam. Yang tertinggi sing ruwet di sana adalah jazz. Tapi setelah ketemu Indonesia, ketemu dangdut, dia mikir 30 bisa seperti ini dangdut ya. Iya toh? Iya. Bisa seperti ini. Bisa komunikasi dengan penonton, hanya dangdut. Campur sari. Ya. Iya toh? Waktu Didi Kempot sambil nyanyi ya toh, lagu apa itu sing komunikasi dengan penonton. Pamer bojo. Itu kan komunikasi dengan penonton. Padahal tadinya kan tidak sengaja komunikasi itu. Gitu. Bisa saut-sautan seperti itu dengan penonton panggung. Ngeri. Hampir tidak ada loh. Itu fenomena itu. Fenomena. Penonton tuh bisa komunikasi semacam kayak omong-omongan penonton dengan penyaji ya, musisi. Iya loh. Anda lihat wis sejarah mana? Hanya dangdut Didi Kempot main di Indosiar, main di RCTI, main dimanapun. Penonton tidak duduk, turun ke bawah joget. Dan itu fenomena. Hanya baru itu. Yang membuat bisa seperti itu apa? Ya beatnya itu. Beat itu yang menarik adrenalin. Kemampuan untuk kita bisa mengikuti musik yang kita dengar. Ya, deg-dak. Coba musiknya kenceng, wah lompat itu. Orang itu lompat. Ya karena dipacu. Adrenalin diangkat supaya tertarik seperti itu. Gitu ya Mbak Khalida As-Sofa. Halo? Ya Pak. Cerita saya paham enggak ya? Paham Ya, sekali halo, Pak, Pak. luar biasa. Pengetahuan baru. Iya itu, ya karena beat itu yang membuat gini. Hadroh itu kenapa disukai anak-anak sampai orang tua? Sebelumnya kan sama-sama musik terbang kencer. Terbang kencer, terbang serakalan. Kalau di dasar di Kersana namanya apa? Terbangan. Terbang Jawa dan segala macam. Kan sama pukulannya. Tapi kenapa hadroh ini bisa iya bisa viral, bisa meledak banget bumi seperti itu? Karena beat itu. Di hadroh yang munculkan pukulan genjringnya, pukulan terbangnya itu dibuat sederhana. Yang tadinya serakalan, terus terbang Jawa, main pakem, polanya seperti ini, kamu seperti ini berarti mainnya polanya ini. Kamu packing, mainnya ini. Kamu yang agak besar mainnya pola ini, main gabung. Di wilayah hadroh tidak seperti itu. Genjring 2 disederhanakan.
kamu main dulu ini saut-sautan seperti itu. Terus ditambah dengan tung. Ya, ini satunya lagi yang membuat beat itu. Bassnya. Dung, 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 tudung, tak, dung, 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 tudung, dung, tudung, tudung, dung, tudung, tudung, tak, deng, deng. Orang dengarkan itu langsung ikut bassnya loh. Sambil sholawatan, sambil ikut mantuk-mantuk bassnya dipukul. Anda nanti kalau dengarkan hadroh, dengarkan lagi. Mesti Anda ikut kepalanya mantuk-mantuk ikut pukulan bass drum ini itu. Deng, tak, deng, 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 tak, deng, deng. Mesti itu. Karena itu yang memunculkan beat. Dan karena itu juga yang menjadikan hadroh itu disukai anak-anak sampai orang tua. Tidak kayak terbang genjreng, terbang Jawa, serakalan, dan sebagainya. Kalau serakalan, terbang Jawa, itu tidak memunculkan beat. Walaupun terbangnya gede-gede, terbang Jawa ya, duh, duh. Tapi tidak memunculkan beat. Karena pukulannya itu tidak konstan. Dia memainkan pakem. Seperti itu. Paham ya? Kalau hadroh jangan salah. Anak kecil baru kenal musik aja kalau lihat hadroh. Kalau ada latihan hadroh mesti ngumpul. Gitu. Dengan suara pukulan bassnya aja mesti anak-anak kecil itu langsung lari, dung, 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 dung. Nanti anak-anak cenderung yang pertama disukai apa? Bass dulu. Karena di situ kuncinya hadroh, beatnya muncul di situ. Itu secara psikologis seperti itu, Mas, Mbak. Gitu ya. Kok bisa cerita sampai segitu? Tadi tanyanya apa ya? Oh itu yang lagu-lagu itu ya, tadi lagu-lagu musik solo ya. wetan sama musik sini, Pak. Iya, intinya seperti itu, Mbak. Artinya bukan hanya syairnya loh, itu di situ tadi bukan syairnya. Lagu solo pun sama, Jogja Solo itu sama. Bukan syairnya yang menjadikan dia terkenal, tetapi beatnya itu yang dimainkan. Ya. Kalau fenomena K-pop gimana, Pak? Kalau fenomena K-pop itu memang Anda dengarkan sih musiknya. Itu sama juga itu, beatnya itu juga meracuni itu. Itu tidak jauh beda dengan dangdut itu Jane. Dengan koplo itu, dengan koplo. Cuma sana kan dikemas dengan modern. Dan pemerintah di K-pop di Korea sana itu turut andil. Semua jaringan informatika itu dikuasai Korea, jangan salah. Iya. Miliaran dolar hanya untuk seperti itu aja. Makanya Amerika tidak bisa ngapa-ngapa. Dari segi informatika dan segala macam, informasi. Jauh. Sekarang K-pop sudah masuk ke Amerika, salibas sana semua. Radio-radio sana lagunya K-pop, TV-TV K-pop. Gitu. Ngeri. Ya. Itu BTS dari sudut sama musik. Blackpink. Iya. Padahal model penampilannya, kostum yang dia pakai, kalau di Amerika sudah lewat lama itu. Ya. Whitney Houston itu tahun berapa? Itu Mariah Carey tahun berapa? Pakaiannya sudah kayak gitu. Whitney Houston udah meninggal itu, Pak. Pak. Kayaknya belum, cuma sudah tua kayaknya. Meninggal, Whitney Pak. Meninggal, Pak. Whitney Houston Udah. tuh. Kapan? Mabuk Tegal, lor sudah balik. Iya toh. Kalau kostum seperti apa? Seperti itu. Anda kalau lihat di cara konser orang-orang K-pop itu yang diandalkan apanya? Teknologi semua di situ. Ya ditonjolkan teknologi semua. Kalau lagu-lagunya enggak jauh beda. Itu teknologi semua, jangan salah. Hubungannya nanti dengan di K-pop itu ada lasernya, ada teknologi siapa sih itu yang hamil lagi hamil konser maning. Plastik, Pak. Iya, plastik main yang stadion tengah-tengah. Pakai rel seperti itu dinaik di atas sebanyak itu gendeng pemainnya.
Gitu. Jadi dari orang-orang Korea itu dalam konsernya itu mengambil sisi lain yang negara-negara ini tidak ada. Tidak ambil. Di situ diambil semua. Sound systemnya pun, nah jangan salah, sound system itu sangat mempengaruhi psikologis manusia loh ya. Psikologis musik dengan frekuensi tinggi, low, besar, volume tinggi ya, besar, itu mesti orang pengennya ikut. Mesti adrenalin ke bawah. Dengan beat itu, deng, 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 gitu. Saya tidak bayangkan itu di lapangan itu berapa ribu voltase musiknya. Anda kalau ke Jakarta jangan lupa masuk ke yang sentral musik mana ya? Di daerah Kemang kan ada sound system. Ya. Sound system sekarang itu enak-enak banget gitu. Dan kecil-kecil suaranya bagus-bagus. Jeduk. Oyo. Gitu. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi banget. Oke, begitu ya Mbak. Artinya di tingkat volume yang tinggi musik, kalau misalkan Anda lihat konser live musik itu juga Anda jangan heran kalau di bagian depan panggung itu lompat-lompat terus ada orang berkelahi. Ya karena tidak dia sadari lompat-lompat nyenggol wong, mukul orang. Dia tidak sadar itu. Ya. Karena adrenalinnya, kemauan yang tidak kuat dia pendam itu dengan musik besar jedum. Lompat itu. Lompat. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Khalida. Oke. Absen sudah. Duh, nah jadi habis nih Pak. Pak, saya belum di absen, Pak. Cinten nggih? Mahisya, Pak. Oh, baru gabung ya? Tapi sehat ya, Mbak? Tadi nggak dengar. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Nggih, Mbak. Siap. Udah absen, Mbak. Oke. Lain dalam konser Bu Maisa. Apa Pak Imron? Ini lagi dalam konser. Ini kalau Anda pengen, kalau Anda pengen nonton Mahalini ini lagi malam ini main di 407. Ya 407 di situ. Mahalini nanti main. Besok Denny Caknan. Seperti itu. Ya Pak. Nanti malam. Pak Lukman. Ya. Sherlock kok. Sherlock Denny Caknan. Gitu ya Mbak ya. Bisa dicukupkan ya Mbak ya. Artinya biar Anda juga bisa ngurusi rumah lah. Kurang 15 menit juga enggak apa-apa lah. Halo? Pak. Ya, jadi minggu depan nanti saya kemarin sudah koordinasi dengan pengurus UT Purwokerto. Ternyata boleh, alhamdulillah saya bersyukur banget. Jadi terus saya komunikasi dengan Anda ini dan kayaknya juga tidak ada masalah. Artinya kerjasama itu bisa diadakan lah nanti seperti itu. Nanti minggu depan kita ketemunya malam Senin. Gitu ya Mbak ya, Mas? Nggih, Bapak. Oke. Kembali. Gitu. Nanti diingatkan saja, Pak. Oke, siap. Oke, segitu dulu. Sekian dulu dari saya. Sebelumnya saya minta maaf, suara saya bindeng seperti ini barangkali tidak jelas, ya. Terus ceritanya ngelantur ngalor ngidul lah domen.